Halo, shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu ini. Nah, Mbak Putri harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita bersama-sama menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Mari adik-adik kita menyanyikan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, mari kita bawa dalam doa dulu. Nah, mari kita berdoa, tutup mata, limpah tangan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Tuhan siapkan hati kami untuk kami boleh nanti mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa, berkatilah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Mbak Putri ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu. Adik-adik tahu lagu Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Nah, nanti kita sambil bangkit berdiri, nanti adik-adik semuanya di rumah tirukan gerakannya Mbak Putri ya. Ayo, adik-adik bangkit berdiri dulu. Nah, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Halo, hello, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, melalui pujian tadi, adik-adik diminta Tuhan Yesus untuk apa? Untuk tidak boleh bersedih, untuk tidak boleh bersusah hati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus beserta adik-adik semuanya. Nah, dalam posisi adik-adik berdiri, mari kita bersama-sama untuk pengakuan iman rasuli. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik semua. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah membaca pengakuan iman rasuli. Nah, sebentar lagi kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, adik-adik silakan duduk dulu ya. Nah, kita sebentar lagi akan memulai membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, Mbak Putri ajak adik-adik untuk menyiapkan hati dan kita pujikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, adik-adik, kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik siapkan ya Alkitabnya, hatinya ya untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Selamat pagi teman-teman remaja yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan setelah kita memuji Tuhan tadi. Dan kita akan menyiapkan satu bagian Alkitab kita terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang menjadi junjungan kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu remaja gereja GKJ Jemaat Singosari rindu akan mendengar kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama dan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami dan Tuhan curahkan hikmat buat kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ya Tuhan, teman-teman remaja-Mu dimanapun berada, dalam kondisi apapun, biarlah mereka senantiasa dapat dengan bersukacita dan mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang akan
kami dengar dan kami renungkan bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Akan saya bacakan demikian. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menanti hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikian kesaksian Alkitab yang terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-7 dan sampai dengan yang ke-10. Teman-teman remaja dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam perikop ini, saat ini Rasul Yakobus sangat menekankan tentang kehidupan Kristen yang memiliki iman penuh. Di dalam hal ini memang iman penuh dibutuhkan sebagai orang percaya. Hari ini pun juga dibutuhkan iman yang penuh, di mana salah satunya tentang kesabaran dan ketekunan menjadi pupuk ya, bahasanya pupuk. Kalau kita berbicara tanaman itu pupuknya, jadi akan bertumbuh, iman akan bertumbuh. Kalau kita ada kesabaran dan ketekunan di dalam keimanan kita kepada Tuhan. Kesukaran atau pencobaan pasti akan datang menghadapi orang atau menghinggapi semua orang tanpa terkecuali. Baik orang tidak percaya maupun orang percaya. Pasti kesukaran itu akan menghampiri orang-orang tersebut. Maka sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, perlu dituntut untuk setia dan sabar kepada Tuhan untuk menghadapi pencobaan-pencobaan tersebut. Seperti di bagian Yakobus ini diumpamakan tentang seorang petani yang merindukan hujan untuk tanamannya. Dan diharapkan adalah hasil terakhirnya yaitu tanaman itu bisa dipanen oleh seorang petani. Kalau kita melihat di daerah Singosari, daerah sekitaran yang ada irigasinya, di sawah-sawah yang ada irigasinya, tanaman itu tidak akan kesulitan untuk mencari air. Tetapi seperti daerah Dengkol yang sebelah sini, Dengkol itu yang sebelahnya tol itu susah airnya. Jadi mereka petani akan mengharapkan yang namanya turun hujan. Dan itu menjadi sumber yang sangat berharga bagi tanaman-tanaman tersebut. Perumpamannya adalah seperti seorang petani yang mengharapkan yang namanya hujan bagi tanaman-tanamannya, yang diharapkan hasilnya adalah keluar tanaman atau buah yang begitu diinginkan oleh petani tersebut. Sementara itu, di dalam proses menghadapi permasalahan-permasalahan itu, jangan sampai terjadi yang namanya menggerutu. Barangkali terhadap orang-orang yang memusuhi mereka, permasalahan yang dihadapi mungkin dengan sesamanya, jangan sampai kita menggerutu terhadap seseorang dengan yang lainnya. Tetapi justru membiarkan keadilan Tuhan, keadilan di tangan Tuhan menjadi nyata. Istilah keadilan di tangan Tuhan menjadi nyata itu seperti perumpamaan Yesus yang bisa sering kita dengar kalau kita
tampar pipi kanan kita, berikanlah pipi kiri Anda. Itu yang namanya keadilan di tangan Tuhan menjadi nyata. Bukannya kita ditampar, tapi kita membalas. Tetapi kalau kita ditampar, berikan dengan doa atau mendoakan orang tersebut. Itu yang dinyatakan sebagai keadilan di tangan Tuhan, nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai contoh, Yakobus meneladani sikap sabar dan tekun menggunakan kesaksian hidup para nabi-nabi Tuhan sebelumnya, seperti Nabi Ayub. Kalau teman-teman remaja memahami dan sering mendengar cerita tentang Nabi Ayub, sampai Nabi Ayub jatuh pun, ditinggal keluarganya, kekayaannya hilang semuanya, dia tetap senantiasa hidup bersandar pada Tuhan. Itu salah satu contohnya. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini tanggal 13 Desember 2020. Kalau teman-teman remaja mengetahui, browsing dari internet, apa sih tanggal 13 atau tanggal 12 Desember bagi GKJW? GKJW secara umum, dan juga GKJW Jemaat Singosari. Pasti ada momen tertentu. Tanggal 11 Desember adalah ulang tahun GKJW yang ke-89. Seingat saya ke-89 di tahun ini. Kalau berbicara ulang tahun, pasti ada satu contoh tentang tokoh-tokoh GKJW. Yaitu namanya Pak Drio Mestoko. Fotonya seperti ini. Nah, beliau ini namanya Pak Drio Mestoko. Salah satu bisa dikatakan pendiri gereja ya, atau orang yang ikut andil bagian dalam membangun GKJW. Jadi Pak Drio Mestoko ini lahir tahun 1884. Tepatnya 30 Januari 1884, lahir dari putra dari pasangan guru Injil Raden Simsim Mestoko dengan Raden Ningrat Jasmina. Dua orang tua ini menginginkan Pak Drio Mestoko ini menjadi orang yang bisa berharga di masyarakat dan juga di mata Tuhan. Salah satunya orang tuanya menyekolahkan dia di sekolah pendidikan guru SPG. Jadi diharapkan beliau ini akan menjadi seorang guru. Zaman dahulu guru itu adalah profesi yang benar-benar dijunjung tinggi derajatnya. Sebagai orang tua, anaknya kalau bisa menjunjung tinggi derajat, pasti orang tuanya akan dijunjung derajatnya juga. Beliau, Pak Drio Mestoko ini, akhirnya di dalam proses kehidupan, pertumbuhannya, dia berhasil menjadi seorang guru. Bukan sekedar guru, tetapi beliau benar-benar orang yang cakap, berpikiran tegas, disiplin, dan juga ulet, pemberani. Karena sifat yang seperti itu, dia akhirnya disegani. Termasuk di dalam hal keimanannya, dia bertumbuh dengan baik. Beliau akhirnya diminta untuk menjadi guru, kayak semacam guru agama gitu ya, di beberapa daerah, dan banyak terjadi perkataannya ini, pembicaraannya ini, dan pola pikirnya ini banyak diikuti oleh orang-orang berikutnya. Dan tahun sekitaran 1900 awal, kondisi masyarakat Jawa dan Nusantara mulai terasa berbeda di dalam kondisi sebelumnya. Di kondisi ini adalah kondisi di mana Indonesia di dalam masa penjajahan. Dan munculnya ini namanya gerakan-gerakan kebangkitan nasional. Kalau teman-teman belajar sejarah pasti
Ingat yang namanya Budi Utomo, terus Serikat Dagang Islam, dan organisasi-organisasi lainnya yang mengikuti pergerakan kebangkitan dari masyarakat Indonesia. Ternyata termasuk pola pikir ini dengan gerakan-gerakan ini yang terjadi di situ mempengaruhi juga seorang Trio Mustoko ini berpikir bahwa di daerahnya, waktu itu di daerah Mojowarno, bersama dengan 3 orang lainnya, teman-temannya, yaitu Nutrio Darmowiryo, Mulyo Diharjo Darmorejo, Soponyono Darmorejo. Ini mereka banyak berpikir, banyak mengambil sesuatu yang menarik, yang untuk kebaikannya masyarakat di daerah Mojowarno, terkhususnya tentang keimanan Kristen, khususnya di situ. Dan gagasan-gagasan itu memunculkan akhirnya 3 hal yang menarik bagi jemaat. Bagi jemaat, kalau namanya orang Kristen pasti ada perkumpulan, itu namanya jemaat. Akhirnya muncul 3 hal yang diistilahkan namanya Trias Warnek. Trias Warnek itu berarti Trias itu 3, Warnek itu ada kedewasaan jemaat. Jadi ada 3 syarat kedewasaan jemaat. Yang pertama yaitu jemaat harus dapat mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, jemaat harus dapat membiayai dirinya sendiri. Terus yang ketiga yaitu jemaat harus dapat mengembangkan dirinya sendiri. Masyarakat perkumpulan yang namanya jemaat itu harus bisa 3 itu untuk bisa menjadi warga atau jemaat dewasa. Harus bisa berpikir mengembangkan diri sendiri, harus bisa membiayai diri sendiri, dan harus bisa mengatur dirinya sendiri. Begitu juga dengan jemaat Singosari. Beberapa tahun yang lalu, bisa dikatakan masih belum bisa berdiri sendiri. Tetapi tahun sekitar 2009, GKJW Singosari bisa berdiri sendiri dengan 3 hal tersebut. Buktinya sampai hari ini Tuhan masih memberkati gereja kita GKJW Jemaat Singosari. Dengan semangat beberapa tokoh Mojowarno waktu itu, 3 hal yang diinginkan dipikirkan oleh Bapak Trio Mustoko tersebut akhirnya memunculkan bahwa beliau ini adalah orang yang bisa dikatakan cukup baik di dalam keimanannya dan juga baik di dalam memimpin masyarakat atau perkumpulan. Dengan semangat beberapa tokoh tersebut, akhirnya mempersiapkan diri untuk menjadi dewasa. Perkumpulan atau istilahnya perkumpulan atau jemaat gitu ya, pepantan gitu ya, di Mojowarno itu, dan akhirnya dipilihnya Pak Trio Mustoko tersebut menjadi pendeta di daerah Mojowarno tersebut. Di sekitaran tahun 1940 sampai 1946. Beliau menjadi pendeta orang Jawa pertama di daerah Mojowarno. Dan sebelumnya itu pendeta-pendetanya adalah sending-sending yang dari Belanda dan sebagainya. Dan pada masa penjajahan Jepang, nih kalau saudara-saudara lihat, teman-teman lihat gambarnya berbeda kayak gini ini, GKJW secara umum itu mengalami pergolakan. Kalau dikatakan perpecahan, tidak sampai berpecah, tetapi pergolakan yang menimbulkan kerancuan ataupun ya merasa nggak nyaman gitu loh. Kalau kita dalam hubungan itu nggak merasa nyaman, institusi atau GKJW secara gereja itu tidak merasa nyaman. Bukan kerasa nggak nyamannya karena apa? Di dalam masa tahun-tahun 1942-an, di dalam masa penjajahan Jepang, gereja sangat-sangat ditekan dan sangat-sangat dikatakan
nggak nyaman untuk bergereja, untuk berbakti, dan sebagainya. Termasuk para pemimpin-pemimpin gereja itu juga merasa ditekan. Sampai pada akhirnya Pak Trio Mestoko ini difitnah menjadi sekutu dari sekutu. Istilahnya temannya sekutu, yang dulu sekutu yang Inggris dan Belanda itu, ini jadi mata-matanya. Jadi pada saat penjajahan Jepang, Pak Trio Mestoko ini difitnah, ini kayak temannya atau mata-matanya sekutu Jepang dan Belanda dan Inggris dan Belanda dan sebagainya. Dan itu akhirnya dia dipenjara oleh pemerintah Jepang sampai pada akhirnya di kemerdekaan Republik Indonesia. Dan prosesnya itu, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Trio Mestoko ini nggak cuma dipenjara, tetapi juga diminta untuk meninggalkan keimanan bersama dengan Tuhan. Salah satunya ya dipukul, disiksa dan sebagainya, sampai akhirnya gegar otak, dan hal-hal tersebut dirasakan oleh Pak Trio Mestoko. Tetapi yang namanya keimanan, bersabar, bertekun di dalam Tuhan, itu yang dipegang oleh Bapak Pendeta Trio Mestoko tersebut. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat pergerakan-pergerakan itu dan beratnya dari yang dirasakan oleh Bapak Pendeta Trio Mestoko tersebut, kita belajar satu hal. Mbah Trio Mestoko ini memang salah satu tokoh GKJW yang patut diteladani. Karena semangatnya tinggi dan terus belajar tentang hal-hal baru dimanapun dia berada. Dan ini pun membuat dia semakin diperlengkapi oleh Tuhan di dalam iman. Kesetiaannya di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan perlu kita contoh. Bahkan ketika beliau harus mempertahankan imannya pun, kehidupan bergereja pada zaman Jepang itu juga perlu kita contoh. Kegigihannya bertahan di dalam pencobaan mengingatkan kita pada bacaan kita hari ini. Yakobus mengingatkan umat Tuhan untuk terus bertahan di dalam pencobaan, seperti halnya dengan Nabi Yakub yang seperti Mas Yuli bicarakan di awal tadi. Nabi Ayub, maksud Mas Yuli, Nabi Ayub ini tetap senantiasa setia kepada Tuhan, sabar dan tekun di dalam hal mempertahankan iman di dalam Tuhan. Begitu juga dengan perumpamaan petani yang tetap senantiasa sabar dan bertekun di dalam menunggu hujan untuk tanaman-tanamannya yang diharapkan bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Di dalam suasana memperingati ulang tahun GKJW yang ke-89, kita, Anda teman-teman remaja, saya, dan kita semua warga GKJW, juga diajak untuk tetap semangat di dalam membangun persekutuan umat Tuhan di GKJW. Harus setia dengan persekutuan di GKJW, sabar di dalam menghadapi segala tantangan iman, dan juga tekun di dalam mempelajari kehendak Tuhan, supaya kita semakin cakap dan berpengetahuan di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya sebagai umat Tuhan, di dalam persekutuan kita di GKJW, kita diajak untuk membangun, mengembangkan GKJW dalam segala aspek kehidupan. Sehingga melalui GKJW, karya Tuhan di dunia ini boleh semakin nyata. Semangat teman-teman remaja untuk bisa menjadi insan yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat, keluarga, dan diri Anda sendiri. Semangat terus ya, teman-teman. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, demikian
firman dan renungan kita pada pagi hari ini, dan kita akan menutup firman ini di dalam doa dan juga beberapa pokok doa yang menjadi pergumulan kita teman-teman remaja. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini, kami belajar dari tokoh GKJW, Bapak Pendeta Trio Mestoko, yang begitu gigih mempertahankan keimanannya di dalam membangun gereja GKJW di salah satu jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, kami anak-anak remaja-Mu boleh mencontoh dan juga bisa melakukan seperti apa yang dicontohkan oleh Bapak Pendeta Trio Mestoko. Kami anak-anak remaja-Mu ya Tuhan ingin menjadi bagian yang terbaik buat bangsa dan negara kami dan juga gereja kami dan seluruh dunia ini ya Tuhan. Untuk kami bisa menjadi insan yang baik dan menyatakan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, tetaplah berfirman kepada kami, dan Tuhan lindungi dan sertai kami anak-anak remaja-Mu di masa-masa yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk masa depan dari anak-anak jemaat-Mu, khususnya remaja gereja kami. Dan Tuhan juga memberkati mereka di dalam studi mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam kehidupan, di keluarga, di masyarakat, di sepermainan mereka. Kiranya Tuhan juga tetap tuntun mereka dan berkati mereka. Kami serahkan ya Tuhan, di dalam studinya, di dalam aktivitasnya, kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati. Dan berkatilah orang tua dari adik-adik kami ini semuanya ya Tuhan, di dalam segala aspek kehidupan dari keluarga, teman-teman remaja kami ini, orang tua yang boleh mencukupkan segala sesuatunya, kiranya Tuhan juga memberkati orang tua, adik-adik remaja kami ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di dalam berpelayanan bagi masyarakat, bagi jemaat-Mu, kiranya Tuhan, warga jemaat-Mu, kiranya Tuhan juga memberkati gereja kami, GKJW Jemaat Singosari, untuk bisa menjadi sarana berkat bagi warga jemaat dan juga bagi bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk kesehatan, kondisi kesehatan bangsa kami ini ya Tuhan, dan juga seluruh dunia ini di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan ikut campur tangan di dalam menyelesaikan, kami juga ikut menyelesaikan pandemi yang kami rasakan pada saat hari ini. Terima kasih ya Tuhan, banyak hal yang boleh kami pikirkan yang menjadi pergumulan kami, tetapi kami yakin percaya Tuhan mengetahui satu persatu keinginan dan pergumulan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu di masa-masa, di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman remaja, senantiasa sehat, tetap jaga imun Anda, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, dan tetap jaga jarak. Kalau Anda mengikuti, yakin Anda akan tetap sehat selalu. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar tadi dapat kita aplikasikan, dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Nah, adik-adik siapkan persembahannya dulu ya. Nah, kalau sudah siap persembahannya, kita mau berikan persembahan untuk Tuhan sambil kita menyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita pujikan sekali lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, makanya kita bawa persembahan ini ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa ya adik-adik. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, pada kesempatan yang indah ini Engkau masih izinkan kami Tuhan untuk memberikan sedikit berkat persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati persembahan ini agar menjadi pelebaran kerajaan-Mu di dunia. Dan berkati pula Tuhan orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Berikanlah roh hikmat kepada mereka. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan ibadah sekolah minggu kami akan berakhir. Kiranya Tuhan terima kasih atas sekolah minggu pagi hari ini, firman yang telah kami dengar. Dan sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati masing-masing kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah ada di penghujung sekolah minggu kita. Nah, masih ada nih sekolah minggu berikutnya. Nah, kita ketemu lagi di sekolah minggu depan ya adik-adik. Nah, Mbak Putri harap adik-adik tetap menjaga kesehatan. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, shalom. Selamat pagi.